banget kamu, Sob. Warna birunya cerah dan mempesona. Let's. Tapi jangan tertipu dengan penampilannya ya. Kenalkan teman, si ular biru ini bernama Blue Insularis Viper. Walau sangat menawan, sobat otan asli Indonesia ini tidak kalah berbahaya dengan ular berbisa lainnya. Nah, Otan mau kasih info teman-teman tentang perbedaan mock viper dengan ular viper asli. Salah satu ciri ular viper yang asli adalah memiliki termoreseptor. Kemampuan ini berguna untuk mengenali lingkungan sekitarnya melalui suhu atau temperatur. Ular viper akan merespon jika ada suhu panas di sekitarnya. Lihat, ketika diberi sumber panas, dia langsung waspada dan siap menyerang. Di habitat aslinya, kemampuan ini digunakan untuk mendeteksi calon mangsanya. Perhatikan posisi menyerang ular cantik ini. Lidahnya akan keluar masuk diikuti dengan ekornya yang bergetar. Wih, serem ya. Gak kebayang deh kalau Otan jadi lilinnya. Pasti udah kabur duluan. Biar tambah yakin sama info dari Otan, kali ini Otan akan coba menempatkan ular viper dengan hewan yang berdarah dingin di dalam satu kandang. Hewan berdarah dingin sendiri memiliki suhu tubuh yang sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Jadi cocok banget buat mengetes kemampuan termoreseptor ular viper. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kali ini Otan akan mengajak sobat Otan si Viper punisius alias ular bandotan pohon. Dan sebagai perwakilan hewan berdarah dingin, ada si forest dragon, kadal hutan asli Indonesia. Duh, kok Otan jadi deg-degan gini nih lihat kalian berdua. Viper punisius sendiri sebenarnya lebih menyukai mamalia kecil atau burung sebagai mangsanya. Cuma sesekali dia tidak keberatan untuk memangsa kadal atau reptil kecil lainnya. Cuma kok nggak ada tanda-tanda penyerangan? Si ular viper cenderung mager, kalem, atau bahkan tidak mendeteksi kehadiran si forest dragon. Duh, padahal di depan matamu persis loh, Sob. Artinya benar teori Otan. Ular viper akan lebih merespon suhu panas yang ada di sekitarnya. Karena si forest dragon termasuk hewan berdarah dingin, makanya dicuekin deh. Kasian kamu, Sob. Datang jauh-jauh dianggurin gitu. Sobat Otan yang biasa hidup di hutan basah atau rawa-rawa ini memang lebih menyukai hewan berdarah dingin sebagai mangsanya. Ikan, cicak, atau kodok kecil menjadi hewan-hewan buruannya. Berbeda dengan viper yang mengandalkan termoreseptor untuk mendeteksi mangsanya, ular mock viper lebih mengandalkan penglihatannya. Dia memiliki mata berukuran sedang dengan pupil vertikal. Tuh, ada yang berburu ikan tuh. Wih, keren banget. Ular mock viper berusaha menyambar ikan yang berada di dalam kolam. Sayang gak kena. Ayo Sob, semangat. Hewan yang aktif pada siang hari ini akan bergelantungan di atas pohon sambil mengincar ikan yang berada di bawahnya. Lihat, mirip viper asli ya. Yeay, akhirnya kamu berhasil Sob. Berkat ketepatan dan kecepatanmu tuh. Makannya pelan-pelan aja Sob, nanti keselak loh. Ular mock viper ini tidak beracun teman. Cara berburu mangsanya juga berbeda. Begitu melihat mangsanya, sobat otan ini akan menyerang dan mencengkeram mangsanya. Kemudian dia akan menelan bulat-bulat mangsanya tanpa melepaskannya sedikit pun. Hal ini berbeda dengan ular viper asli yang berbisa tinggi. Umumnya, ular viper akan melakukan hit dan run ketika berburu mangsanya. Ular viper akan menyerang dengan sangat cepat dan melepaskan racun ke tubuh mangsanya melalui gigitannya. Setelah itu, sobat otan ini akan melepaskan gigitan sambil memantau kondisi mangsanya. Begitu mangsanya tidak berdaya, ular viper akan mulai memakan mangsanya. Ih, serem.
Otan gak bakal deket-deket kamu deh Sob kalau ketemu di hutan. Oh iya, bisa ular viper ini bersifat hemotoksin, yang artinya bisa merusak sistem peredaran darah. Daerah yang tergigit akan terasa sangat sakit, membengkak, dan juga kaku. Lama-kelamaan, sendi dan jantung akan terasa sangat nyeri. Kalau tidak segera diatasi, bisa fatal akibatnya. Wih. Mau kemana sih kamu, Sob? Siang-siang gini udah nangkring di atas pohon. Nah, salah satu kesamaan ular mock viper dan viper pohon adalah kemampuan memanjatnya. Maklumlah, mereka kan hewan arboreal yang banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Mock viper bahkan bisa merentangkan tubuhnya sejauh 2/3 panjang tubuhnya. Dan hal ini bisa ia lakukan secara horizontal maupun vertikal. Yang artinya, mau memanjat ke atas, ayo, ke samping juga bisa. Kemampuan ini dilakukan untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lain, umumnya untuk mengejar mangsa atau menghindari predator. Udahlah Sob, kamu kan habis makan ikan tadi. Masa iya masih mau makan cicak? Sudahlah, biarkan saja si cicak damai di sana. Nah, gitu dong. Waduh, sumuk alias panas banget ya udara di sini. Otan maklum kok kalau kamu jadi suka berendam. Sobat Otan ini memang hewan yang nokturnal, alias lebih aktif di malam hari. Jadi biasanya ia dan saudaranya lebih memilih tidur. Wah, jangan suka begadang Sob. Kata Bang Haji, gak baik. Apa? Astaga, Otan gak salah hitung kan? Kaki si beruang madu ini hanya 3. Waduh, sebagai sobatmu aku bisa merasakan kepedihanmu Sob. Beruang malang ini namanya Robi. Ia terpaksa diamputasi kakinya. Hal ini terjadi karena ia terjerat jebakan warga untuk berburu babi. Untung saja ia tetap semangat untuk bertahan hidup. Saat berkegiatan di malam hari, ia dapat menempuh jarak sekitar 8 km untuk mencari makanan. Wow! Walau berat badannya sekitar 150 kg, namun kecepatan larinya tak boleh diremehkan. Kecepatannya tak kurang dari 48 km per jam loh. Selain itu, ia punya kemampuan unik pada lidahnya yang panjang ini. Lidah sepanjang 25 cm ini berguna saat mencari madu atau rayap di lubang-lubang pohon. Baik, coba teman-teman perhatikan ya. Tempat madu ini kira-kira panjangnya 30 cm. Om editor, coba putar dalam gerakan lambat. Wah, ternyata benar lidahmu panjang juga ya. Si beruang madu ini adalah salah satu beruang yang tidak tidur panjang atau hibernasi. Ya wajar, hidupnya kan di iklim tropis bukan daerah bersalju. Jadi semua makanan tersedia di tempat tinggalnya sepanjang tahun. Si Robi bukan satu-satunya beruang madu yang ditampung di tempat suaka ini. Tuh lihat, masih banyak saudaranya yang terpaksa dipelihara dan dilindungi dalam lembaga konservasi di Samboja Lestari, Kalimantan Timur ini. Hampir aja Otan telat nih. Paman sedang mempersiapkan makan untuk beruang madu. Paman ini sakti sepertinya. Itu kan kandang beruangnya.
main masuk saja sih? Tenang teman, kandang yang satu ini kosong kok. Sudah aman dari beruang. Cara memberikan makan kepada mereka tidak sembarangan. Ada teknik khususnya. Makanan dimasukkan ke dalam tong. Selai-selai dioleskan pada tong. Makanan juga akan dilempar secara acak. Lalu buah-buahan ditaruh di atas dahan pohon, kayu, atau di jembatan ban. Tidak lupa, selai pun dioleskan. Sabar sebentar lagi selesai. Ya, terus. Balas kiri, balas. Mana mobilnya? Bukan lagi parkir mobil kok. Ini adalah cara memanggil mereka. Fluid diibaratkan panggilan untuk makan. Nah, nanti mereka akan masuk ke jalur yang sudah ditentukan. Tuh lihat, tertibnya mereka antrinya. Di tempat rehabilitasi Samboja Lestari, terdapat 50 beruang madu yang sedang dalam masa perawatan. Ada yang tahu nggak kenapa memberi makan untuk beruang ini harus ada tekniknya? Yap, benar. Ini dilakukan agar mereka tetap memiliki kemampuan bertahan hidup. Selain itu, penyebaran makanan juga dimaksudkan agar para beruang ini tak saling berkelahi. Ya maklum saja, mereka adalah hewan soliter, alias lebih suka hidup menyendiri bersama kelompok kecil saja. Nah ini dia jadinya, kalau ada yang mendekati makanan dari si beruang lapar, bisa diajak duel sama sobat hutan ini. Dan gak pandang bulu. Sudah, sesama beruang jangan berantem. Malu sama teman di rumah, kan makanannya masih banyak. Habiskan semua sob, jangan diberi sisa makanannya. Si beruang madu juga mampu mengupas kelapa loh. Padahal kan kelapa keras. Kemampuan ini tentu dimilikinya karena ia punya genggaman kuku dan juga gigitan yang kuat. Ini tentu sangat menguntungkan bagi hewan omnivora atau pemakan segala ini. Tuh lihat, soal mengupas kelapa bukan hal yang sulit baginya. Oh iya, ada satu lagi kekuatannya. Si beruang madu punya penciuman super loh. Penciumannya bahkan 10 kali lebih kuat dari manusia. Dalam jarak sekitar 200 meter, ia sudah bisa mengendus bau makanan. Baiklah, kita panggil agen Otan 897 untuk mengujinya. Agen, kita akan menggunakan madu sebagai pancingan si beruang. Teman, sebenarnya selain tantangan penciuman yang tajam, tantangan ini juga ingin membuktikan apakah beruang madu dapat memanjat pohon. Katanya, ia dapat memanjat hingga 40 meter. Apa benar? Silahkan agen, tuang dan oleskan madu di bola dan di bagian atas pohon. Jangan lupa sekalian olesan selainya ya. Beruang, silahkan dicari sumber makanannya. Otan yakin kamu gagal sekarang. Wih, kayaknya ketahuan tuh. Ia mulai memanjat ke arahnya. Pandai juga kamu memanjat, Sob. Silahkan nikmati hadiahmu, Sob. Kamu layak mendapatkannya. Otan salut sama kamu deh. Kekuatan penciuman dan kekuatan kuku cakarmu memang jempolan.
Shh, teman-teman di rumah jangan berisik ya. Ada Ibu Lipan sedang peluk anak-anaknya yang baru saja menetas. Lipan Bobo, oh Lipan Bobo, kalau tidak bobo digigit semut. Sejak masih jadi telur sampai menetas, Ibu Lipan akan peluk anak-anaknya. Ini dilakukan supaya anak-anak Lipan tetap hangat dan terhindar dari pemangsanya. Sesekali, Ibu Lipan juga menjilat anak-anaknya agar terhindar dari jamur. Waduh, Ibu Lipan siap siaga banget ya. Udah anaknya banyak, waktu untuk memeluknya juga lama. Manisnya. Setelah kurang lebih 1 minggu, baru deh anak-anak Lipan akan berpencar. Teman-teman, di masa-masa seperti ini, Ibu Lipan galaknya bukan main loh. Wajar, karena ia nggak cuma sedang mempertahankan dirinya, tapi juga anak-anaknya. Jadi harus super duper waspada. Hehehe, ada yang datang. Bu Lipan, awas, ada Lipan lain di situ. Sobat Otan berkaki banyak ini sifatnya kanibal, alias bisa memakan kawanannya sendiri. Kalau melihat ada bayi Lipan, wah, bisa bahaya deh urusannya. Tidak, dia sudah mulai mendekat. Apa yang akan terjadi ya? Otan deg-degan banget nih. Ciat! Ternyata dalam satu hentakan saja, Lipan lain langsung menyingkir. Wah, keren banget. Ibu Lipan bisa mengusir lawannya tanpa melepaskan anak-anaknya. Selamat, selamat. Kekuatan ibu memang tiada duanya. Luar biasa. Oh iya teman, sobat Otan yang dari tadi Otan bahas namanya Red Cherry. Lipan inilah yang paling sering dijumpai di Indonesia. Ciri fisiknya gampang dikenali kok. Kakinya banyak dan warna tubuhnya yang merah kecoklatan. Namanya sih Red Cherry, kayak ada manis-manisnya gitu. Padahal dia berbahaya, alias beracun. Memang sih nggak mematikan untuk manusia, tapi kalau digigit sakit. Hei tikus, kamu lagi ngapain di situ? Lagi cari makan ya? Waduh, ternyata ada Lipan juga. Hei tikus, cepat pergi dari sini. Jangan malah mendekat. Nanti Wah, ya ampun, hampir saja kena. Kaki belakang Lipan mirip dengan antena di kepalanya. Makanya sulit bagi lawan Lipan untuk tentukan mana bagian depan dan mana bagian belakang tubuhnya. Tuh, tikus saja terkecoh waktu mau menyerang. Hewan berbuku ini menyerang lawannya dengan racun yang ada di capit kecil dekat mulutnya. Sekali sengat, lawannya bisa lemas tak berdaya. Wah, ternyata kali ini Lipan tidak pakai sengatan untuk halau lawannya, tapi ia menggunakan kaki belakangnya. Aduh, untung aja kali ini kamu selamat dari sengatan si arthropoda, sob. Sekarang mending kamu kabur.